Pertama adalah harus kita camkan baik-baik bahwa Ma'had Zaitun atau Pesantren Zaitun adalah institusi pendidikan yang bahkan sekarang bisa disebut terbesar di Asia Tenggara. Kalaulah Anda umat Islam, maka mestinya Anda bangga ada sebuah institusi pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai kebaikan, yang tujuannya lulusan dari sana menjadi anak bangsa yang baik, yang ini adalah terbesar di Asia Tenggara. Bersama pesantren-pesantren besar lainnya, Gontor, Tebu Ireng, Darun Najah, banyaklah pesantren yang lainnya. Bersama pesantren-pesantren yang juga membawa misi agama lain, ya Kristen, ya Katolik, ya Buddha. Ayo kita bersama-sama membangun bangsa ini, kan gitu kira-kira. Lah sekarang kalaulah dia menjadi institusi terbesar pendidikan, kemudian orang meributkannya, kan perlu kita bertanya, ada apa ini? Boleh dong kalau saya kemudian membangun kecurigaan, ya, jangan-jangan memang ada orang-orang tertentu di luar sana yang ingin mengincar, merebut pesantren ini dengan mudah dan murah. Mudah apa caranya? Murah. Biaya sajalah demonstran, ya 10.000, 20.000 berapa sih? Panji Gumilang kemudian ditangkap, gitu kan? Lalu diambil alih. Kan konyol. Ini wajar dong kalau saya punya kecurigaan seperti itu. Kalau kecurigaan Mas Helmi seperti itu tuh ngelihatnya dari mana itu? Oke, pertama melihatnya begini. Panji Gumilang jelas dalam statement-statement beliau di dalam video yang disebut sebagai sesat. Tidak ada tuh jejak-jejak sesatnya, saya cermati betul. Bahkan beliau nasionalis. Misalnya, ini yang disalahpahami di publik ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita jujur. Panji Gumilang hanya mengatakan bahwa tujuan berhaji itu bukan wafat di tanah suci, baik Mekah maupun Madinah. Tapi hendaknya ya, dan karena itu kalau kita berhaji jangan berniat meninggal di sana. Tapi raihlah sebanyak mungkin kebaikan di sana, pulang ke tanah air, lalu kalau bisa mati di sini. Sekarang saya mau tanya Teh Endong, nasionalis nggak Panji Gumilang? Cinta tanah air nggak? Bukan hanya nasionalis, dia patriotis sebetulnya. Kalau dia sudah menyatakan patriotisme dengan sangat gamblang kayak begini, kok bisa ya ditafsirkan lain seolah-olah bahwa ternyata berhaji itu nggak perlu di tanah suci, nggak perlu di Mekah, cukup di Indramayu. Kapan dia bilang begitu? Nggak ada. Itu kan tafsir orang. Tafsir orang ini kemudian entah berlabel akademisi, berlabel ulama, berlabel apapun namanya, tersebar di media sosial. Orang kemudian yang tidak paham fikih banyak-banyak, yang tidak banyak baca buku tentang Islam tapi dia Muslim, segera kemudian terprovokasi primordialismenya. Wah, kalau gitu sesat, dia sudah mengganggu agama saya. Ya iyalah dia merasa terganggu agamanya kalau benar Panji Gumilang itu mengatakan haji cukup di Indramayu. Kan berhaji di Indramayu, di Indonesia, bukan kata Panji Gumilang, tapi kata tafsir. Oke? Tiba-tiba orang bilang, dengan tafsir yang sudah beredar, Panji Gumilang sesat. Bahaya loh orang kalau sudah menuding sesat. Pertama nggak mungkin deh. Siapa di antara kita ini, ya, Teh Endong, saya, atau siapapun pemirsa dimanapun Anda berada, kok berani ya bilang orang lain sesat? Saya sendiri kalau saya bilang Teh Endong sesat dengan pikiran Teh Endong nih, ya kan? Kan saya introspeksi diri. Saya ini siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu dan salam sejahtera buat kita semuanya. Memang situasi akhir-akhir ini di masyarakat sudah terlanjur bagaikan bola panas yang memberikan label kepada Syekh Panji Gumilang sesat. Simba setuju apa yang dikatakan oleh Bapak Helmi tadi, bahwa mungkin saja ada mafia
yang ingin atau berusaha menyingkirkan Bapak Panji Gumilang lalu merampok Al Zaitun dengan membiayai demonstran. Lalu kalau Syekh Panji nanti sudah ditangkap pemerintah, lalu Al Zaitun akan dikuasainya. Itu masuk akal. Sebab apa? Diterangkan oleh Bapak Helmi tadi, kalau memang dikatakan sesat, itu Simba juga menilai tidak ada itu yang boleh dikata Syekh Panji itu menjadi seorang yang dibilang sesat. Akan tetapi yang namanya politik itu memang biasanya yang salah bisa benar, yang benar pun bisa disalahkan. Apalagi ini arusnya sudah demikian deras begitu ya. Entah kelompok mana yang mengembuskan, dan memang kita seharusnya jangan langsung memberikan, ya istilahnya tuh, menghakimi seseorang, mengecap kalau orang tersebut bersalah dengan mengatakan sesat dan lain-lain. Itu seharusnya tidak boleh seperti itu, karena orang itu bersalah dan tidaknya itu yang berwenang yang seharusnya adalah dari keputusan pengadilan. Jadi kalau sekedar wacana, kita tidak boleh sebenarnya untuk menghakimi siapapun juga. Tapi sekali lagi, mungkin saja mafia yang berusaha menyingkirkan Syekh Panji ini ya lihai begitu ya. Makanya opini masyarakat sudah bagaikan bola panas, sudah memberikan label kalau Al Zaitun itu nggak baik gitu ya, Syekh Panjinya sesat dan lain-lain, meskipun awalnya itu jelas-jelas dari video editan gitu ya. Dan lembaga MUI sendiri memberikan istilahnya itu fatwa tanpa tabayun terlebih dahulu, itu kan seolah-olah kan pemaksaan dan telah menggiring opini publik yang membuat menyudutkan atau menfitnah Syekh Panji. Tentunya kita boleh curiga hal-hal yang seperti ini. Makanya Simba setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Helmi tadi. Jadi boleh dong curiga dengan siapa misalnya, kita tidak bisa sebut namanya, tapi mungkin saja ada sekelompok orang atau golongan atau orang tertentu yang memang berusaha untuk menyingkirkan Bapak Panji Gumilang dan ingin mengambil alih atau merampok, secara kasarnya seperti itu ya, merampok ya pesantren Al Zaitun ini. Karena apa? Karena pesantren Al Zaitun ini kan suatu lembaga pendidikan yang sudah besar, bahkan menjadikan pesantren yang terbesar di Asia Tenggara. Bagi yang bisa mencaploknya itu kan tidak usah keluar keringat yang terlalu banyak ya, hanya sedikit modal seperti yang dikatakan Bapak Helmi tadi kan, membiayai para demonstran ya, keluar ini itu sebagian sedikit, lalu udah bisa menguasai. Makanya dibilang tadi hanya modal tidak seberapa. Tentunya hal ini juga bukannya Simba ikut menuduh, bukan. Ya curiga boleh, ya kita menduga-duga itu kan boleh saja. Makanya seperti apa yang dikatakan Bapak Helmi tadi, sepatutnya kita juga mencurigai, karena memang opini masyarakat sudah digiring ke arah sana, seolah-olah memang sudah diberi apa tuh, Al Zaitun itu labelnya sesat, tidak benar, Syekh Panjinya juga demikian. Dan arus dari masyarakat ya mensuarakan bahwa Syekh Panji harus ditahan dan lain sebagainya. Itu mungkin saja ada yang menggiring ke arah sana. Dan semestinya kita semuanya ya, yang orang luar, yang anda itu sebenarnya tidak tahu menahu, harusnya jangan mau ikut diperalat oleh kelompok manapun yang tentunya mungkin saja punya misi politik, misi-misi tertentu yang ingin menguasai Ponpes Al Zaitun ini. Tapi terserah kepada panjenengan semuanya,
kalian bisa melihat dan menilainya sendiri. Dan di sini Simbah memberikan komentar bahwasanya Simbah setuju apa yang dikatakan Bapak Helmi tadi, bahwasanya sepertinya ada orang atau sekelompok orang tertentu yang memang berusaha menyudutkan atau menyingkirkan Bapak Panji Gumilang, lalu ingin mencaplok atau istilahnya itu bahasa kasarnya merampok Al Zaitun. Ini sekedar opini, komentar dari Simbah. Silakan panjenengan bisa menilainya tersendiri atas kejadian akhir-akhir ini yang memang sedang menjadi viral pemerintahan Al Zaitun ini, dan keputusan ada di panjenengan semuanya di dalam hal menilai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.